P3K khusus. Jadi nanti untuk selama 3 hari ke depan, insya Allah kita akan eh, bareng-bareng terus untuk belajar bersama, membahas terkait dengan materi teknis dari tes P3K khususnya untuk perawat. Saya izin share screen ya Bapak dan Ibu ya. Apakah sudah terlihat di layar monitor Bapak dan Ibu semuanya? Belum. Belum. Belum? Belum. Di loading, Mbak. Di loading. Saya tunggu dulu. Ada yang sudah bisa lihat? Belum, Kak. Belum. Masih muter-muter. Masih loading. Masih hitam, Kak. Belum. Iya, ya. Oke, oke. Saya ulangi ya. Ya. Saya izin Belum. mematikan. Belum. Baik. Bentar. Masih muter-muter, belum. Mohon maaf, bersabar sebentar ya. Ternyata ini ngehang. Ya. Hmm. Bapak Ibu, saya mohon izin live bentar ya, karena ini ternyata saya harus live dulu. Siap, Mbak. Gak apa-apa, Mbak. Oke. Karena Zoom meeting saya not responding. Halo, Mas. Tolong Iya, ada. saya Zoom saya not responding soalnya. Oke, oke. Ya, boleh minta dikondisikan sebentar, Mas. Halo, selamat malam Bapak dan Ibu. Saya sudah kembali. Saya izin session ya. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya karena ternyata ngehang. Sudah bisa terlihat, J? Sudah. Oke. Mendingan dimatiin semua pesertanya, jadi enggak. Oh, Sudah siap belum di layar Bapak dan Ibu semua?
Kenapa lemot sekali? Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Sudah terlihat ya di layar monitor, Nggih? Halo, Assalamualaikum. Aduh, balik lagi. Jeh, kita mulai untuk pembahasan soal hari ini, Jeh. Hari ini kita insya Allah akan membahas soal dari soal nomor 1 hingga 30. Untuk peraturannya, biar tidak mengganggu antara satu kita dengan yang lainnya, diharapkan nanti menjawab pertanyaannya bisa melalui kolom chat. Nanti bila sudah nanti kita akan bahas setiap jawabannya, sama kita coba kembangkan untuk setiap soal kita coba bisa cari untuk nanti pengembangan soal dari setiap soal itu seperti apa gitu. Mungkin untuk Bapak dan Ibu yang sudah ikut Zoom di gelombang 1 sudah tahu ya. Jadi mari kita lanjut, sudah tahu mekanismenya, mari kita lanjutkan untuk gelombang kedua ini. Untuk Bapak dan Ibu yang baru bergabung, di gelombang kedua ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arintan. Saya Arintan Fitri, saya biasa dipanggil Arintan. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto Surakarta. Gitu ya. Nggih. Ini soal yang pertama. Saya baca soalnya dulu, nanti silakan dijawab di kolom komentar, nggih. Soal yang pertama terkait dengan komunikasi terapeutik. Ini salah satu soal yang hampir di semua batch itu dapat eh, baik apa dengan soal seperti ini. Baik, gimana Ibu? Apa yang Ibu rasakan setelah kita berbincang tadi? Apakah selanjutnya Ibu ingin ngobrol lagi besok jam 9 pagi di sini untuk membicarakan tentang tindak lanjut dari keputusan Ibu hari ini? Fase komunikasi terapeutik yang menunjukkan pernyataan di atas adalah, monggo silakan dijawab di kolom komentar dulu sambil saya pantau ya. Wih, jawabannya kompak semua ini. Jawabannya B ya. Ini emang mudah dikenali ya karena di sini ditanyakan bagaimana perasaannya setelah kita berbincang tadi. Jadi menunjukkan suatu kalimat evaluasi. Kemudian apakah selanjutnya ini ngobrol lagi. Jadi di sini berusaha untuk membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya yang mana hari ini bisa jadi sudah melakukan pengambilan keputusan dan besok kontrak berikutnya berusaha akan ngobrol terkait dengan rencana tindak lanjut gitu. Next. Oke, mari kita bahas masing-masing dari tahapan dari komunikasi terapeutik. Ya, ini tadi sudah jelas ya. Kalau yang tahap terminasi karena ada evaluasi juga kontrak waktu untuk pertemuan berikutnya. Kemudian soal yang kedua, tahapan komunikasi di mana perawat melaksanakan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan disebut dengan, monggo silakan dijawab. Wow, kompak semua ya jawabannya B ya. Betul sekali jawabannya tahap kerja. Karena di sini jelas sekali ya perawat melaksanakan rencana tindakan keperawatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kalau untuk tahap interaksi, tahap orientasi, tahap kerja sama tahap terminasi itu seperti apa? Mari kita bahas satu persatu ya. Tahap prainteraksi ini adalah bisa dibilang tahap persiapan. Kuncinya seperti itu tuh tahap persiapan karena di sini perawat yang akan melaksanakan komunikasi terapeutik ini melakukan persiapan untuk dirinya eh,
baik itu secara teknis maupun secara psikososial dari perawatnya sendiri gitu sebelum bertemu dengan pasien. Seperti yang kita ketahui bahwa prinsip sebagai seorang perawat itu kan harus bisa menolong dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum menolong orang lain gitu. Jadi yang dilakukan pada fase ini diantaranya mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan diri pasien. Kan berkaitan dengan persiapan diri perawat. Perawat sudah siap belum? Bagaimana perasaannya gitu. Kemudian menganalisis kekuatan profesional diri dan keterbatasan pasien. Jadi selain mempersiapkan diri perawat, perawat juga mempersiapkan dengan cara mencari tahu terkait dengan kondisi pasien seperti itu. Terus mengumpulkan data tentang pasien dan juga merencanakan untuk pertemuan pertama dengan pasien. Jadi sudah dibuat perencanaan keperawatan sebelumnya. Kalau dulu pernah mungkin Bapak Ibu role play terapi aktivitas kelompok, di situ dibuat perencanaannya dulu seperti itu. Nah, kemudian tahap orientasi. Nah, ini tahap orientasinya adalah tahapan awal untuk yang menjadi dasar dalam terbentuknya hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Nah, yang dilakukan antara lain adalah seperti tahap-tahapan pembuka kalau Bapak dan Ibu akan melakukan tindakan keperawatan kepada pasien, seperti memberi salam, terus memperkenalkan diri pada pasien, menanyakan nama klien, mengkonfirmasi nama klien, terus menyepakati pertemuan, menghadapi kontrak, memulai percakapan awal, terus menyepakati masalah klien dan mengakhiri perkenalan seperti itu. Jadi tahap orientasi ini adalah tahap istilahnya gampangnya adalah tahap awal. Kalau tahap prainteraksi adalah tahap persiapan gitu. Terus tahap kerja yaitu tahap eksekusinya ya dari yang sudah direncanakan pada prainteraksi, perawat merealisasikan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian untuk tahap terminasi, ini gampangnya adalah tahap penutup. Jadi pasti dilakukan evaluasi, kemudian rencana tindak lanjut dan juga kontrak untuk pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Nah, nanti untuk tahapan komunikasi terapeutik ini soalnya mungkin akan bervariasi nggih. Kalau dari pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui itu ada yang sifatnya hafalan seperti ini, ada yang sifatnya kasus seperti tadi diungkapkan kalimatnya terus disuruh menebak itu tuh tahap apa gitu, atau mungkin apa yang perlu dipersiapkan perawat pada tahapan tersebut seperti itu. Nah, kemudian ini kasus masih tentang tahapan komunikasi terapeutik. Seorang laki-laki 27 tahun masuk RSJ masuk RSJ 3 hari yang lalu karena eh, mengamuk dan merusak barang-barang di rumah. Perawat telah mengajarkan SP1 dan SP2 perilaku kekerasan dan hari ini dilakukan SP3. Perawat telah mengevaluasi SP sebelumnya dan mempraktikkan SP yang telah dipelajari hari ini dan meminta pasien untuk mencoba sesuai apa yang telah diajarkan oleh perawat. Apakah fase komunikasi terapeutik yang sedang dilakukan oleh perawat? Wow, jawabannya kompak sekali. Ya, jawabannya adalah D, tahap kerja, betul sekali. Karena kenapa? Karena sudah dapat diketahui ya di sini perawat sudah mengajarkan sampai di SP2. Kemudian di sini praktek perawat akan mempraktikkan SP yang telah dipelajari hari ini dan minta pasien untuk mencoba sesuai apa yang telah diajarkan oleh perawat. Jadi di sini sudah tahap kerjanya, sudah tahap praktiknya gitu. Nah, beda lagi ketika perawat misalkan mengevaluasi apa yang telah diajarkan hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah diajarkan eh, SP3 hari ini. Nah, seperti itu berarti masuk ke tahap terminasi. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Insya Allah sepertinya sudah begitu banyak yang paham terkait dengan tahap-tahap komunikasi terapeutik. Nah, ini ada yang sedikit berbeda. Kalau yang untuk S1 nurse itu kan ada keperawatan jiwa ya, tapi kalau untuk yang D3 itu nggak ada. Tapi di sini saya coba selipkan terkait dengan soal pada keperawatan jiwa. Jadi siapa tahu nanti juga bisa familiar gitu. Tapi insya Allah tenang aja Bapak dan Ibu, biasanya untuk soal-soal CPNS itu tidak akan keluar dari kisi-kisi. Insya Allah sangat patuh dengan kisi-kisi selagi Bapak dan Ibu bisa mempelajarinya sampai luas gitu, sampai mendalam. Nah, kemudian soal yang keempat masih tentang tahap komunikasi terapeutik. Di sini nanti terkait dengan teknik komunikasinya.
Seorang perawat di bangsal bedah sedang melakukan pengkajian pada pasien post-laminektomi dekompresi fraktur vertebra torakal 10, 11, 11, 12 dengan gangguan neurologis Frankel A. Klien mengatakan tidak bisa menggerakkan kaki dan masih denial dengan kondisi yang dialaminya saat ini. Saat klien berbicara, perawat mempertahankan kontak mata, menganggukkan kepala, tersenyum dan merespon dengan "Oh, apakah teknik komunikasi yang dilakukan oleh perawat?" Silakan dijawab dulu, Bapak dan Ibu. Ya, betul ya, jawabannya mendengarkan dengan penuh perhatian. Setuju sekali kalau di sini jawabannya mendengarkan dengan penuh perhatian karena di sini perawat hanya menganggukkan kepala, kemudian tersenyum dan merespon dengan "Oh, jadi berusaha untuk memahami, untuk berempati dengan cara mendengarkan dengan penuh perhatian itu. Kemudian kalau untuk menunjukkan penerimaan itu seperti apa? Kalau untuk menunjukkan, maaf, mohon maaf. Untuk menunjukkan penerimaan di sini perawat berusaha untuk mendampingi klien gitu ya. Jadi berusaha untuk menerima apa yang disampaikan klien gitu tanpa memberikan bantahan gitu. Nah, untuk yang memfokuskan biasanya ini digunakan pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Untuk pasien-pasien dengan gangguan jiwa itu biasanya kan kadang kalau ngomong itu kan pindah-pindah dari satu topik ke topik yang lain. Nah, di sini perawat memfokuskan kembali pada topik yang sedang dibahas gitu. Terus yang terakhir untuk diam. Nah, di sini diam ini digunakan untuk pasien-pasien yang biasanya dia menceritakan secara detail terkait dengan menceritakan secara detail terkait dengan apa yang dibicarakan oleh pasien. Jadi perawat diam untuk memahami apa yang disampaikan oleh pasien gitu. Oke, next kita jawab di soal nomor kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Ini masih tentang teknik komunikasi terapeutik. Teknik komunikasi terapeutik di mana perawat mengulang inti pembicaraan untuk memastikan pemahaman klien sama dengan perawat disebut dengan A. Klarifikasi, B. Restating, C. Validasi, D. Identifikasi isu atau tema. Monggo Bapak dan Ibu silakan dibahas. Silakan dijawab, mohon maaf. Sudah dijawab semua. Ada yang jawab C, ada yang jawab A. Ternyata ada yang nggak kompak ini, tapi kebanyakan jawabnya C ya. Oke, kita cek jawabannya adalah C. Ya, betul. Jawabannya adalah validasi. Kata kuncinya adalah mengulang inti pembicaraan untuk memastikan pemahaman klien. Jadi di sini perawat melakukan validasi. Betul enggak persepsinya perawat dengan pasien ini sama, yang persepsi perawat dengan apa yang dimaksud pasien ini sama atau tidak, seperti itu. Oke, terus lanjut kita bahas ya untuk masing-masing dari klarifikasi itu apa, restating itu bagaimana, dan identifikasi isu atau tema. Ini karena sebetulnya dari 4 ini mirip. Nah, oke, teknik komunikasi terapeutik itu sebetulnya ada banyak. Ini yang saya santumkan di sini hanya 9, tapi sebetulnya lebih dari ini. Nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa mengembangkan sendiri karena bisa jadi soalnya nanti lebih luas daripada ini ya terkait dengan teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah active listening. Di sini perawat mendengarkan secara seksama tentang apa yang diceritakan oleh klien dan merespon perkataan klien tanpa memotong. Seperti itu. Jadi eh, bisa active listening ini bisa dilakukan bersamaan dengan diam seperti itu karena perawat berusaha untuk memahami apa yang sedang disampaikan oleh klien tanpa memberikan bantahan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah restating. Perawat mengulang pemikiran utama dari yang diungkapkan klien untuk menegaskan bahwa perawat mendengarkan apa yang diungkapkan klien dan digunakan untuk menegaskan hal apa yang ingin dipahami lebih dalam. Jadi contohnya restating, misalkan pasien itu menyampaikan seperti ini. Iya, iya Bu, saya itu sedih. Soalnya kucing saya itu mati. Padahal kucing saya ini adalah sudah seperti teman saya tiap harinya. Nah, di sini perawat melakukan restating. Oh, jadi Ibu sedih ya? Eh,
apabila seperti itu memang kenapa kucing bisa dijadikan teman. Nah, di sini kan perawat menanyakan, mengungkapkan kembali, menegaskan kembali rasa sedih itu serta menegaskan hal apa yang ingin diperdalam. Nah, nantinya mungkin perawat menanyakan lagi, iya dia teman karena dia bisa menghibur saya gitu. Lah selain teman, selain kucing, ibu ada punya teman yang lain gitu. Nah, di situ suatu bentuk untuk restating karena berusaha untuk menegaskan kembali apa yang ingin dipahami lebih dalam serta menegaskan apa yang sebenarnya yang diungkapkan oleh klien tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah klarifikasi. Perawat meminta klien untuk menjelaskan atau mengklarifikasi ide atau pemikiran implisit yang diucapkan oleh klien. Biasanya pasien itu kan juga ada yang mengungkapkan, saya nggak tahu ya Bu ya, yang saya rasakan itu seperti apa. Yang jelas saya tiap hari itu rasanya ingin 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 marah, mungkin nggak marah, ingin coret-coret buku, ingin pukul bantal seperti itu. Nah, di sini perawat mengklarifikasi apakah yang dimaksud sama Bapak itu, Bapak sekarang merasa marah, apa yang membuat Bapak itu merasa marah. Nah, di sini perawat mengklarifikasi karena apa yang disampaikan klien barangkali itu implisit. Jadi di sini perawat mengklarifikasi benar nggak ya persepsinya antara perawat dengan pasien itu gitu. Nah, selanjutnya eh, Selanjutnya, ini validasi. Perawat mengulang inti pembicaraan untuk memastikan pemahaman klien sama dengan perawat. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, mengulang inti pembicaraan. Setelah misalkan pasien menyampaikan semuanya, oh jadi di sini Bapak merasa sedih ya, karena Bapak kehilangan eh, kakinya yang sebelah kanan, yang mana ini kemarin karena kecelakaan ya Pak ya. Nah, tapi memang karena kecelakaan, kalau misalkan kakinya tetap dibiarkan, nanti bisa infeksi dan ujung-ujungnya butuh diamputasi lagi seperti itu. Jadi Bapak merasa sedih ya karena ini. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud memvalidasi, kayak sebetulnya kayak mirip em, membuat kesimpulan setelah apa semua yang disampaikan, terus divalidasi kembali, seperti itu. Sebetulnya mirip ya antara restating, klarifikasi, sama validasi. Cuman bedanya kalau restating di sini adalah eh, sebetulnya ketiga ini sama-sama untuk menyamakan persepsi. Bedanya kalau untuk yang restating menyatakan kembali, pasien mengungkapkan sedih, perawat menanyakan kembali, oh jadi merasa sedih ya gitu. Nah, untuk klarifikasi itu juga untuk menyamakan persepsi. Cuman bedanya barangkali pasien belum menyatakan secara jelas apa yang disampaikan, kemudian di situ perawat menegaskan apa sih yang sama nggak ya yang saya pikirkan dengan apa yang dipikirkan sama pasien gitu. Terus yang validasi itu biasanya mirip dengan di akhir sesi terus divalidasi kembali. Jadi merasa sedih ya Pak ya gitu. Nah, gitu nggih. Itu perbedaan untuk yang tiga tadi. Ini nanti ada rekamannya nggih Bapak Ibu semuanya. Materi juga nanti akan dikirimkan sama pihak bimbel ke grup Bapak dan Ibu. Jadi mohon maaf tidak bisa diulang untuk yang awal. Silakan langsung diikuti aja, menyesuaikan nanti untuk selanjutnya akan bisa kita kirimkan materinya sama rekamannya. Kemudian yang kelima, focusing. Perawat memfokuskan arah atau topik pembicaraan dan atau mengembalikan klien ke realita. Biasanya ini digunakan perawat-perawat jiwa. Biasanya pada pasien-pasien yang dengan waham seperti itu, pasien menceritakan, iya, saya itu pernah nyalonin jadi presiden, tapi sayangnya itu berkas saya nggak lengkap gitu. Padahal di sini perawat lagi ingin mengobrol terkait dengan realitanya bahwa sekarang itu pasien berada di rumah sakit. Oh iya, itu kan dulu ya Pak ya, dan dulunya nggak tahu kapan ya. Pak, tapi sekarang kita itu lagi mau membahas bahwa Bapak itu sekarang di rumah sakit. Bapak itu di rumah sakit di sini, tinggalnya diurusi sama ada perawat-perawat, ada pasien-pasien yang lain, tidurnya di tempat tidur pasien gitu. Nah, di situ bermaksud memfokuskan kembali gitu, Pak, karena pasiennya mungkin ngobrolnya eh terlalu kelempar-lempar topiknya gitu. Baik, saya ngomongnya terlalu cepat ya. Oke, saya kurangi space saya ya. Kemudian sharing perception. Perawat menanyakan apakah hal yang dipersepsikan perawat dengan perasaan klien saat ini.
Ini sebetulnya 11-12 juga dengan restating, klarifikasi sama validasi. Tapi mungkin bedanya ya untuk yang sharing perception ini misal seperti ini. Pasien mengungkapkan, saya rasanya itu kayak ingin pukul orang, saya ingin makan daging gitu. Saya rasanya kesel sekali sus gitu. Nah, eh terus di sini, halo, suara nggak masuk ya? Halo, apakah suara saya nggak masuk? Masuk ya? Oke, saya lanjutkan ya. Baik. Jadi, seperti tadi, pasien mengungkapkan, saya tuh rasanya ingin pukul bantal, rasanya ingin mengamuk, saya, pokoknya saya kesel sekali gitu. Misal pasien mengungkapkan seperti itu, terus perawat jawab, oh, jadi Bapak itu merasa marah ya sekarang. Biasanya kalau Bapak marah itu ngapain gitu? Sebetulnya kalau marah itu Bapak bisa dengan cara pukul bantal, tarik nafas dalam, seperti itu. Nah, ini di sini itu untuk sharing perception. Jadi perawat membagikan persepsinya gitu. Terus selanjutnya identifikasi tema. Ini biasanya dilakukan di awal-awal. Kayak misalkan tadi ngobrol dengan pasien yang memiliki masalah keperawatan jiwanya, paham. Ditanya, eh, hari ini kita ngobrol ya, kita kita ngobrolin tentang rumah sakit karena kan Bapak sekarang di rumah sakit. Eh, Menurut Bapak, rumah sakit itu biasanya ada apa saja ya di rumah sakit seperti itu. Terus Bapak sudah paham kalau Bapak sekarang di rumah sakit, apa yang Bapak rasakan selama di rumah sakit 2 hari ini seperti itu. Nah, ini memulai untuk identifikasi tema gitu. Terus diam ya adalah upaya perawat untuk membiarkan klien berpikir sejenak. Bisa bisa mm, biasanya setelah perawat memberikan konseling gitu. Biasanya biar pasien itu bisa mengambil keputusan. Dan yang 9 ini accepting. Perawat mendengarkan, sesekali merespon ya sebagai bentuk perhatian. Mirip-mirip dengan mendengarkan dengan seksama tadi ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu mungkin tidak coret-coret dulu juga nggih karena mungkin bisa mengganggu teman-teman yang lain gitu. Baik, ini terkait dengan pembahasan teknik komunikasi terapeutik. Ada yang ingin ditanyakan atau barangkali Bapak dan Ibu sudah pernah baca terkait dengan teknik komunikasi terapeutik bisa disampaikan di sini. Mari kita bahas bareng-bareng. Atau sudah cukup bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Boleh kita lanjutkan ke soal berikutnya, nggih? Oke. Nggih. Soal nomor 6 masih tentang komunikasi terapeutik. Nah, ini. Oh, begitu ya, Bu. Jadi nyerinya itu seperti apa? Apakah bisa digambarkan? Apakah seperti ditusuk atau disayat atau senut-senut? Termasuk apakah teknik komunikasi terapeutik dalam pernyataan di atas? A. Klarifikasi, B. Focusing, C. Validasi, D. Restating. Monggo dijawab dulu. Kebanyakan jawabnya C ya. Baik, kita cek ya. Jawabannya, ya betul sekali, validasi. Karena di sini perawat menegaskan kembali apa yang dipersepsikan klien, serta berusaha untuk memperdalam apa yang dimaksud dengan klien itu. Gitu, seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Kalau validasi itu menegaskan kembali apa yang dimaksud dengan klien, apakah sama seperti dengan yang dipersepsikan perawat, kemudian memperdalam lagi apa yang ingin dibahas selanjutnya. Seperti itu. Ya, betul sekali. Jawabannya validasi. Sepertinya sudah banyak yang paham ya. Insya Allah nanti pas mengerjakan soal P3K-nya juga selancar ini, Jih, Bapak Ibu ya. Amin, amin. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya.
Ya, gitu. Karena tadi karena ada perawat meminta kalian untuk menjelaskan atau mengklarifikasi ide pemikiran implisit yang diucapkan oleh klien. Gitu. Nah, soal nomor 7 sudah beda kisi-kisi ini terkait dengan penggunaan ABD. Seorang perempuan berusia 58 tahun datang ke klinik ortopedi dengan keluhan nyeri kedua lutut. Perawat melakukan pengkajian meliputi anamnesa dan pemeriksaan fisik. Alat pelindung diri apakah yang tepat dikenakan oleh perawat di ruang perawatan tersebut? Monggo silakan dijawab. A. APD level 1, baju kerja, masker bedah 3 lapis, handscoon. B. APD level 1, bedanya ditambah cap sama gown. C. APD level 2, cap Google, masker bedah, handscoon sama gown. APD level 2, cap Google, masker N95, handscoon sekali pakai sama gown. Monggo silakan dijawab. Wah, jawabannya insya Allah kompak semua nih. Ya, betul sekali APD level 1 ya. Seperti karena clue-nya sudah jelas sekali datang ke klinik ortopedi artinya di ruang ruang rawat jalan ya, yang mana ruang rawat jalan itu APD yang digunakan adalah APD level 1. APD level 1 itu terdiri dari baju kerja, masker bedah 3 lapis dan juga handscoon. Ya, betul sekali ya Bapak dan Ibu ya. Ini tadi sebentar ada pertanyaan Kak, kalau dari soal ini klarifikasi bagaimana bahasannya. Oke, ada yang minta back ke soal nomor 6 sebentar. Kita coba bahas ya. Ini banyak sekali yang coret-coret, jadi saya harus bersihin satu-satu dulu, Njeh. Ya, oke, kita bahas sebentar ya. Ada yang tanya terkait dengan klarifikasi. Nah, klarifikasi itu kan untuk menjelaskan atau ya, gitu. Kalau klarifikasi, hmm, saya coba berpikir sebentar ya. Jadi nyarinya itu seperti apa? Kalau klarifikasi, om misalkan, kalau klarifikasi itu mungkin belum disampaikan kalimat nyerinya. Kalau restating tidak. Kalau restating itu kan lebih mengulangi. Sebentar ini apakah saya salah memberikan bold ya? Sebetulnya ini lebih ke validasi ya Bapak Ibu, karena memvalidasi kalau kalau klarifikasi itu mungkin belum disampaikan kali kata nyerinya karena kan sifatnya implisit, sedangkan di sini sudah ada kata nyeri, terus kemudian divalidasi lagi, bisa digambarkan enggak nyerinya itu seperti ditusuk atau disayat atau senut-senut gitu. Nah, nanti saya coba tambahkan di teknik yang atas ini saya tambahkan juga dengan kalimat-kalimat yang menyatakan dengan contoh-contoh dari masing teknik komunikasi gitu nggih Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Nanti untuk PPT-nya saya kirimkan melalui bimbel ya Bapak dan Ibu ya. Nanti jadi Bapak dan Ibu bisa pelajari lebih dalam terkait dengan teknik komunikasi terapeutik ini. Gitu nggih. Eh, nanti nanti saya kirimkan lagi ya. Jadi nanti insya Allah saya tambahkan dari 9 teknik komunikasi terapeutik yang saya tampilkan ini mungkin bisa dipahami lebih dalam. Gitu Nje. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Takutnya nanti waktunya ndak nyandak gitu ya. Ini soal nomor 7 sudah ya. Ini kelas perawat terampil Nurse Fathahilah. Ya, ini soal nomor 8. Ya, tadi APD level 1 ya, yang mana itu APD level 1 itu dipakai di ruang rawat jalan atau praktik umum yang terdiri dari baju kerja, masker bedah 3 lapis, dan juga handscoon. Oke, next soal berikutnya. Bapak dan Ibu mohon maaf jangan coret-coret di ini, soalnya nanti takut mengganggu eh,
peserta yang lain ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8 ya. Seorang perawat bertugas di ruang rawat luka. Selama bertugas, perawat harus menggunakan APD sesuai standar. Salah satu APD yang penting adalah penggunaan masker. Masker yang digunakan oleh perawat saat melakukan rawat luka dan pengambilan sampel kultur adalah A. Masker kain 3 lapis, B. Masker bedah 3 lapis, C. Masker N95, D. Reusable face piece respirator. Silakan dijawab dulu. Ya, jawabannya betul sekali ya. Insya Allah mudah ya ini ya. Kuncinya adalah di sini meskipun bertugas di ruang rawat luka dan akan melakukan pengambilan sampel, tapi sampelnya adalah sampel yang sifatnya bukan aerosol atau yang menimbulkan penularan eh, melalui aerosol itu. Jadi yang sifatnya dia sangat tidak sangat kecil gitu ya. Jadi masih bisa menggunakan masker 3 lapis, masker bedah 3 lapis. Nah, untuk itu sebenarnya adalah APD yang digunakan adalah APD level 2 di mana ini digunakan pada di ruang perawatan pasien, kemudian saat melakukan pengambilan sampel non pernafasan dan analisis lab. Nah, APD yang dikenakan itu meliputi Google, masker bedah 3 lapis, handscoon, gown sama penutup kepala gitu. Kuncinya tadi ada di ruang di akan melakukan pengambilan sampel kultur luka ya. Oke, next penggunaan APD lagi. Seorang perawat bertugas di ruang ICU isolasi dengan pasien tetanus post tracheostomy 2 hari yang lalu. Perawat tersebut akan melakukan perawatan luka dan tindakan suction pada pasien tersebut. Hal yang harus diperhatikan dalam langkah-langkah penggunaan APD yang benar adalah, monggo silakan dipilih dulu. Ya, wow, semangat sekali nih. Oke, jawabannya C. Y. Jawabannya adalah ya, betul sekali ya. Jawabannya C. Yang pertama, sebelum menggunakan APD, dicek dulu kelayakannya. Kemudian hand hygiene, cuci tangan dulu. Terus yang dipakai adalah dari yang terjauh dulu, menggunakan sepatu boots, kemudian menggunakan gown, masker, Google, cap, sarung tangan yang menutupi lengan gown gitu. Oke. Insya Allah sudah pada paham ya Bapak dan Ibu ya. Dikenakan sepatu dulu atau bisa menggunakan shoe cover, terus menggunakan gaun yang bersih, terus memakai masker bedah, pelindung mata atau Google, dan pelindung kepala dan juga sarung tangan. Terus soal nomor 10 masih tentang penggunaan APD. Seorang perempuan 25 tahun dirawat di bangsal bedah post-op total hip arthroplasty hari kedua. Hasil pengkajian luka jahitan post-op berwarna pink, tidak terdapat tanda infeksi, drain 50 cc, RR 25 kali per menit, HR 80 kali per menit, tekanan darah 100/70. Saat ini perawat akan melakukan perawatan luka pada jahitan post-op dan melakukan pengambilan sampel darah untuk evaluasi hemoglobin post-op. Manakah tindakan aman diri perawat yang tepat dilakukan perawat? Ini sebenarnya tadi sudah ada soal yang mirip ya, jadi harusnya ini benar semua sih. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Meskipun di sini perawat akan melakukan pengambilan sampel darah, tapi tidak perlu menggunakan APD level 3 ya, karena APD level 3 itu adalah sampel-sampel yang ada yang sifatnya aerosol gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C, APD level 2. Itu, mari kita bahas ini untuk APD pada masing-masing level. Untuk APD level 1 digunakan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di tempat praktik umum atau di rawat jalan yang mana tindakannya itu tidak menimbulkan resiko tinggi, tidak menimbulkan aerosol. APD-nya terdiri dari masker bedah, gaun dan sarung tangan. Kemudian untuk APD level 2 digunakan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di ruang perawatan pasien
ruang yang mengambil sampel non pernafasan atau di laboratorium. Terus untuk APD level 3 ini yang bekerja kontak langsung dengan pasien yang dicurigai sudah terkonfirmasi COVID dan melakukan tindakan bedah yang menimbulkan aerosol. Sebelumnya nanti mungkin soal COVID sudah bukan lagi tren ya Bapak dan Ibu ya, tapi juga bisa jadi keluar gitu. Tapi kalau tahun saya dulu memang soal tentang COVID masih jadi tren gitu. Jadi ya boleh silakan dipelajari terkait dengan COVID-19, tapi mungkin sudah tidak jadi tren sih gitu ya. Mungkin malah tahun ini lebih banyak kasus-kasus yang sesuai dengan tujuannya Kementerian Kesehatan ya. Ada berapa garis besar itu ya penyakit-penyakit yang jadi perhatian, baik itu ada kanker, kemudian ya penyakit menular dan tidak menular ya. Monggo silakan dipelajari lagi ya. Kemudian ini terkait dengan prinsip etik. Seorang perempuan 42 tahun menderita kanker payudara dan direncanakan kemoterapi setiap 2 minggu sekali dan selalu ditemani suaminya. Klien merasa saat ini tidak bisa menjalankan perannya sebagai istri dan ibu. Klien merasa malu dengan kondisinya saat ini. Perawat sudah membuat kontrak dengan klien untuk konseling sebelum pasien diberikan obat kemoterapi di ruang perawatan. Perawat hadir sesuai dengan kesepakatan waktu dan tempat yang telah disetujui. Prinsip etik apa yang diterapkan oleh perawat? Monggo silakan dijawab. Harusnya ini benar semua sih. Ya, kok ada yang jawab justice ya? Waduh, kalau ada yang masih jawab justice nih berarti ada yang belum paham nih. Ya, kata kuncinya adalah menepati janji seperti yang disampaikan di kolom komentar ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah fidelity. Ya, fidelity itu artinya menepati janji karena di sini kata kuncinya perawat sudah membuat kontrak untuk konseling dan datang di waktu dan tempat yang sudah disetujui. Artinya di sini perawat menepati janji gitu. Nah, kalau untuk mari kita bahas satu persatu nggih untuk etik keperawatan. Yang pertama ada autonomi. Autonomi itu gampangnya adalah perawat memberikan otonomi kepada pasien. Jadi pasien atau keluarga itu berhak untuk menentukan menyetujui atau tidak menyetujui terkait dengan tindakan yang dilakukan setelah diberikan penjelasan gitu. Setelah diinform konsen, pasien bebas untuk menentukan. Terus untuk justice, biasanya autonomi itu soal-soalnya berkaitan, misal contohnya eh, perawat perawat akan seorang pasien dirawat di ICU dan mengalami perburukan. Sedangkan pasien mengalami trauma pada torak. Terus di situ perawat memberikan informasi terkait dengan do not resuscitate gitu. Kemudian perawat memberikan kebebasan, kemudian pasien mengatakan untuk keluarga mengatakan untuk dilakukan DNR seperti itu. Nah, di sini kemudian perawat menghormati apa yang menjadi keputusan keluarga. Di situ berarti perawat sudah mengamalkan prinsip etik autonomi gitu. Next. Kemudian yang kedua justice. Tadi ada yang jawab justice, jangan keliru deh. Untuk justice itu artinya bersikap adil. Jadi gampang banget ya kalau justice itu kan gambarnya aja kan itu timbangan. Jadi harus adil. Jadi perawat dalam memberikan tindakan itu harus bersikap sama, tidak boleh membedakan sama dan adil tidak boleh membedakan antar pasien atau keluarga. Kemudian yang selanjutnya adalah beneficence. Ini perawat harus artinya setiap tindakan yang dilakukan itu harus memberikan kebaikan pada pasien gitu. Contohnya, perawat akan melakukan tindakan perawatan luka agar tidak terjadi infeksi pada pada lukanya pasien gitu. Perawat melakukan perawatan luka sesuai dengan SOP yang sudah berlaku. Nah, itu artinya di sini adalah beneficence. Nah, biasanya ada yang keliru-keliru juga dengan non-maleficence. Kalau non-maleficence itu tindakan yang diberikan oleh perawat itu tidak menimbulkan cedera fisik maupun psikis gitu. Nah, contoh yang terkait dengan perawatan luka itu, perawat melakukan perawatan luka
eh, tetapi me- melakukan sterilisasi alat terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, biar tidak terjadi infeksi pada luka karena alat yang tidak steril gitu. Nah, artinya di sini tidak membahayakan pasien gitu. Memang sedikit tumpang tindih ya antara beneficence tapi dan dengan non maleficence, tapi pada intinya berbeda. Yang perlu dipahami adalah intinya kalau beneficent itu memberikan kebaikan, kalau non maleficent itu tidak merugikan gitu. Ampun, jangan sampai keliru ya, Mbak dan Ibu ya. Eh, Terus kemudian accountability di sini perawat harus memberikan pelayanan sesuai dengan standar seorang profesional gitu. Ya, perawat harus menjadi seseorang yang akuntabel ya, melakukan sesuatu sesuai dengan SOP yang berlaku seperti itu. Terus fidelity seperti soal yang tadi artinya menepati janji. Kemudian confidentiality adalah perawat menekankan bahwa informasi yang disampaikan itu adalah harus dijaga kerahasiaannya seperti itu. Jadi misalkan contohnya adalah ada seorang pengunjung pasien yang mengaku sebagai kerabat pasien ingin mengetahui terkait dengan kondisi kondisi serta data medisnya pasien, namun perawat tidak memberikan karena tidak tertulis sebagai nama-nama yang berhak mengetahui terkait dengan kondisi pasien. Nah, di sini berarti perawat sudah mengedepankan prinsip etik confidentiality, gitu ya. Terus selanjutnya adalah veracity. Veracity ini biasanya berbarengan diaplikasikan dengan prinsip autonomi, gitu. Eh, Kalau veracity berarti apa yang disampaikan itu adalah benar dan juga jujur, gitu ya. Perawat berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien dan meyakinkan pasien sangat mengerti gitu. Jadi biasanya prinsip ini dilakukan ketika pasien memberikan informed consent. Tapi ketika informed consent itu sudah disetujui atau tidak disetujui pasien, ini adalah menjadi kebebasan. Di situ adalah prinsip autonominya. Terus ini ada yang tanya, bedanya accountability dengan beneficence. Kalau accountability di sini perawat sebagai seseorang yang akuntabel atau sesuai dengan standar profesionalnya gitu. Misalkan perawat akan kalau contoh yang tadi rawat luka sesuai dengan SOP, ya itu akuntabel. Kemudian untuk perawat melakukan rawat luka, tetapi eh, ses- perawat melakukan rawat luka agar tidak terjadi infeksi 2 hari sekali sesuai dengan eh, instruksi gitu. Nah, di situ ya berarti menerapkan prinsip beneficence gitu. Sudah jelas, Ibu Dwi Kristanti, ada yang ingin ditanyakan? Atau Bapak dan Ibu yang lain ada yang ingin tanyakan terkait dengan prinsip etik ini? Saya rasa cukup ya. Dan mungkin bisa kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillah. Oke, soal nomor 12 ini tentang fase berduka ya. Mustafa kok jawabannya cepat. Oke, next. Oke, soal nomor 12. Nona T, 19 tahun, post-op below knee amputation at causa compartment syndrome cruris dextra. Saat perawat melakukan perawatan luka, pasien masih menangis dan mengatakan, andai saja kemarin langsung dibawa ke rumah sakit, pasti tidak akan seperti ini. Kenapa kemarin harus dibawa ke Sangkal Putung? Perawat merencanakan pertemuan untuk membantu pasien melewati fase berduka tersebut. Apa yang sebaiknya direncanakan oleh perawat tersebut? A. Bantu klien mengerti bahwa marah adalah hal normal. B. Dengar dengan sesama dan dorong klien untuk berbicara tentang perasaannya. C. Beri kesempatan untuk mengungkapkan kesedihannya. D. Beri semangat klien untuk berpartisipasi sebanyak mungkin dalam program terapi. Silakan dijawab dulu Bapak dan Ibu. Ya, betul sekali jawabannya B nggih Bapak dan Ibu ya. Karena di sini
kata kuncinya adalah pasien mengungkapkan andai saja kemarin langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi di sini masih berada pada tahap apa Bapak dan Ibu? Masih pada tahap denial ya. eh Masih ada kata andai saja gitu. Jadi kalau kata andai saja itu pasti menjadi kata kunci dari denial. Jadi karena denial, maka yang perlu dilakukan perawat adalah mendengarkan dengan seksama dan mendorong klien untuk menyampaikan apa yang menjadi perasaannya saat ini. Kalau bantu klien mengerti bahwa marah adalah normal ini pada fase anger. Kemudian beri kesempatan untuk mengungkapkan kesedihannya di sini pada fase depresi. Beri semangat klien untuk berpartisipasi sebanyak mungkin dalam program terapi di sini adalah fase acceptance. Oke, kita. Nah, untuk tadi kan fase denial ya, itu tindakan perawatan yang bisa dilakukan pada fase denial antara lain yang pertama memberi hiburan dengan mengarahkan ke segi religi, terus mendengar dengan ras seksama dan mendorong klien untuk berbicara tentang perasaan bersalah dan rasa takut yang irasional. Terus, jika tepat, tawarkan spiritual support dan membantu pasien mengidentifikasi rasa bersalah. Intinya, pada fase denial itu ada dua kunci, lebih mengarah kepada spiritual support eh, dan juga mengungkapkan perasaan yang dirasakan oleh klien. Gitu, Njih. Eh, mohon maaf. Iya, maksud saya ini pada fase bergaining, Bapak dan Ibu. Mohon maaf sekali. Maksud saya ini pada fase bergaining. Jadi, pada fase bergaining itu kata kuncinya adalah andai saja, yang mana pada fase bergaining itu lebih banyak mengekspresikan rasa penyesalan yang ditandai dengan kata andai saja. Terus, kenapa kok dibawa ke sangkal putung gitu kan? Nah, dari fase bergaining itu, di situ yang perlu ditekankan adalah untuk menawarkan terapi atau spiritual support serta mendorong klien untuk mengungkapkan apa yang sedang dirasakan gitu. Maaf ya Bapak dan Ibu ini. Nggih, ya kalau denial yang menolak nggih gitu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu untuk koreksinya. Oke, next ini komunikasi terapeutik lagi. Nah, bedanya CPNS sama soal uji kompetensi perawat. Biasanya kalau untuk soal CPNS itu masih ada soal yang sifatnya em, soal ini ya, hafalan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kadang memang tidak bisa dinalar. eh mm, bisa eh jadi nanti bisa dipelajari juga materi-materi yang sifatnya di luar penalaran, Jih. Oke, kita bahas ke soal selanjutnya. Berikut ini merupakan tahapan komunikasi yang benar. Adalah, silakan, ini berkaitan dengan komunikasi terapeutik. Jih, kok nggak ada yang jawab lagi? Oke, variasi banget soal jawabannya. Ada yang jawab A, B, C, D. Oke, sudah lengkap semua. Ada yang jawab, tapi dominasinya A ya. Ya, silakan dijawab dulu. Oke, jawabannya betul sekali. Jawabannya adalah A. Karena kalau misalkan yang B, di sini eh, tidak ada responding. Padahal dari suatu komunikasi itu harus ketika pesan disampaikan, eh, yang menjadi tanda komunikasi itu berjalan dengan baik adalah adanya respon gitu. Yang B tidak ada respon. Kemudian yang C itu tidak ada encoding karena kan komunikasi itu butuh diubah ya. Jadi prinsip komunikasi itu kan eh, apa yang kita sampaikan bisa diterima gitu. Nah, itu di encode dulu, baru ditransmisikan, baru di decoding gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi tahapan komunikasi itu idea generation dulu, berarti munculnya ide, dilanjutkan dengan encoding, pengolahan ide dalam bentuk gelombang suara, gitu, atau diubah dalam tulisan atau kata-kata atau kode. Kemudian transmitting via various channel,
Kode-kode ditransmisikan dalam media oleh komunikator, baik komunikasi secara langsung atau melalui telepon dan lain sebagainya. Terus, ya betul sekali, harus ada respon pasien. Itu jadi kunci dari prinsip komunikasi, dari tahapan komunikasi. Terus decoding, pesan diterima dan diproses, dipersepsikan oleh komunikan atau penerima informasi, terus dipahami dulu, baru ada respon. Jadi memang harus ada balasan responnya, seperti itu. Kemudian soal nomor 14 tentang perawatan paliatif. Seorang pasien anak 4 tahun dengan diagnosa acute myeloid leukemia dijadwalkan untuk kemoterapi 2 minggu sekali. Pasien tersebut berasal dari saudara terpencil sehingga waktu tempuh untuk datang kemoterapi butuh waktu 12 jam. Saat ini keluarga mengeluh sudah tidak ada lagi biaya untuk akomodasi, perawat sudah berusaha untuk menghubungi rumah sakit dan NGO terkait untuk minta bantuan penyediaan tempat tinggal selama menjalani pengobatan kemoterapi. Apakah peran perawat yang dijalankan oleh perawat tersebut? Silakan dijawab dulu. Nanti rekaman Zoom-nya akan dibagiin ke grup, nanti silakan ditunggu di grup. Oke, ya jawabannya betul sekali, advokat Bapak dan Ibu ya, karena di sini perawat menyampaikan perawat berusaha untuk menghubungi rumah singgah kanker dan NGO terkait untuk minta bantuan gitu. Nah, eh, tugas perawat sebagai advokat itu bertanggung jawab untuk membantu klien untuk agar hak-haknya itu terlindungi dan terpenuhi dan membela hak klien serta memberikan informasi yang diperlukan dalam mengambil persetujuan gitu. Nah, kenapa di sini ada perlindungan terhadap hak klien? Di situ untuk yang perawat sudah menyampaikan kepada rumah singgah kanker agar masih bisa mendapatkan perawatan gitu, padahal dijadwalkan kemoterapi 2 minggu sekali, seperti itu. Kemudian perawat sebagai caregiver di sini, kalau sebagai caregiver itu perawat memberikan asuhan keperawatan ya, mulai dari pengkajian, kemudian perencanaan, intervensi sampai evaluasi. Kemudian untuk case finding itu artinya penemuan kasus biasanya dilakukan pada perawat-perawat yang bekerja di puskesmas ya, menemukan kasus di suatu desa atau komunitas gitu ya. Kemudian untuk fasilitator, sebagai fasilitator misalkan ada suatu terapi yang dilakukan secara kelompok, di situ perawat menjadi fasilitator gitu, misalkan terapi dukungan sosial gitu ya. Oke, next. Kita lanjutkan ke soal berikutnya terkait dengan penerapan edukasi kesehatan. Seorang perawat puskesmas diajak bekerja sama untuk memberikan edukasi tentang keselamatan kerja pada pekerja proyek pembangunan jalan tol sebanyak 150 pekerja. Metode pendidikan kesehatan yang tepat digunakan pada kasus tersebut adalah, monggo silakan dijawab dulu. Wah, pinter-pinter semua kayaknya nih ya. Masya Allah. Ya, betul sekali, nggih. Jawabannya adalah ceramah. Kata kuncinya di sini ada 150 pekerja, artinya ini termasuk ke edukasi pendidikan kesehatan yang dilakukan pada kelompok besar, yang mana kelompok besar itu lebih dari 15 orang, ada 2 pilihan, seminar dan juga ceramah. Nah, sehingga yang paling memungkinkan dilakukan adalah ceramah, karena untuk seminar itu sifatnya untuk orang-orang yang lebih ke formal ya, sedangkan untuk ceramah ini bisa yang sifatnya informal gitu. Nah, kalau untuk bimbingan atau penyuluhan itu bisa diberikan secara individual, untuk diskusi kelompok bisa dilakukan untuk kelompok kecil. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi metode pendidikan kesehatan itu dibedakan menjadi 2, ada individu dan juga kelompok. Nah, untuk individu ini lebih mengarah pada membina perilaku baru atau membina seseorang yang telah mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku. Gitu. Nah, ada 2. Yang pertama ada bimbingan atau penyuluhan dilakukan
biasanya dilakukan intensif kontaknya gitu. Terus dimulai dengan menggali masalah, kemudian identifikasi dan membantu kalian untuk menyelesaikan masalah. Karena guidance and counseling ya, jadinya sifatnya perawat di sini adalah membantu menyelesaikan masalah, tetapi hanya mengarahkan saja tanpa menentukan apa yang harus menjadi keputusan klien gitu. Nanti klien sendiri yang akan menentukan apa yang menjadi keputusannya. Selanjutnya dari situ klien akan secara sukarela dan sadar menerima perubahan perilaku. Nah, dan biasanya bersamaan dengan cara wawancara atau interview yang menjadi bagian dari bimbingan dan penyuluhan. Di situ bertujuan untuk mengetahui kesadaran dan pemahaman terkait info yang diberikan, untuk menggali penerimaan terhadap perubahan dan ketertarikan terhadap perubahan. Nah, untuk yang metode kelompok seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 jenis ya, ada kelompok besar sama kelompok kecil. Untuk yang kelompok besar itu kapasitasnya lebih dari 15 orang. Yang pertama ceramah. Itu biasanya diberikan untuk pendidikan yang tinggi rendah gitu dan sifatnya informal ya gitu. Jadi dilakukan secara lisan dan mudah dilakukan tapi biasanya penerimanya pasif dan mudah bosan. Terus untuk seminar itu pendidikan formal menengah ke atas dan diberikan oleh ahli pakar. Sehingga untuk kasus tadi karena 150 pekerja proyek, yang mana pekerja proyek itu kan pendidikannya bervariasi dan sifatnya informal, sehingga metode yang paling tepat adalah ceramah. Kemudian untuk yang kelompok kecil ini bisa dengan diskusi kelompok. Ini diskusi antara pemilih dan penerima informasi untuk mengatasi masalah. Jadi ya karena tujuan dari pendidikan kesehatan itu adanya perubahan pengetahuan sikap dan perilaku ya. Jadi memang lebih lebih banyak interaksi ya kalau untuk kelompok kecil itu. Gitu. Oke, ini terkait dengan metode pendidikan. Metode pendidikan kesehatan ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Atau boleh saya lanjutkan? Oke, lanjut ya. Bismillah. Kita lanjutkan. Nah, ini tentang terapi komplementer. Hafalan lagi ya Bapak dan Ibu ya. Saya memang kemarin soalnya beberapa dikasih soal yang ini. Berikut ini adalah ruang lingkup terapi komplementer kecuali A. Intervensi tubuh dan pikiran, B. Pengobatan farmakologi dan biologi, C. Diet dan nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan, D. Asuhan komprehensif. Jawabannya apa Bapak dan Ibu? Wah, sepertinya ini emang sudah pintar-pintar semua sih ya. Ya, jawabannya adalah yang betul adalah D. Kalau pengobatan farmakologi itu eh masih masuk ke terapi komplementer ya. Oke, kita bahas di sini. Saya sudah sediakan contoh-contoh dari masing-masing ruang lingkup terapi komplementer. Itu ruang lingkupnya itu ada 6. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, tapi ini saya ambil yang paling komplit aja, biar nanti Bapak dan Ibu bisa pelajari secara seksama juga. Nanti saran saya, Bapak dan Ibu, setelah saya berikan informasi ini, mohon untuk dipelajari secara detail ya, dari masing-masing eh, intervensi dari masing-masing ruang lingkup yang ada gitu. Jadi biar nanti ketika soalnya berkembang, Bapak dan Ibu juga bisa eh, ngeh, apa ya istilahnya, ngeh sendiri gitu. Ini masuknya yang apa ya gitu. Karena dulu soal saya juga nggak sebatas cuman yang apa namanya jawaban praktis gitu. Ada yang sifatnya kasus terus suruh milih ini masuknya terapi komplementer yang mana gitu yang paling tepat gitu. J. Ini yang pertama, untuk ruang lingkup terapi komplementer, yang pertama adalah intervensi tubuh dan pikiran atau mind and body intervention. Itu ada hipnoterapi, meditasi, penyembuhan spiritual, yoga, doa, biofeedback, dan juga terapi relaksasi. Nah, monggo nanti dicari masing-masing dari itu, nggih. Cari aja kalau hipnoterapi bedanya dengan meditasi itu apa, bedanya dengan penyembuhan spiritual itu apa, seperti itu. Kemudian sistem pelayanan pengobatan alternatif atau alternatif medicine. Ini ada akupuntur, akupresur, ayurveda, naturopati, homeopati, sama aromaterapi. Nah,
coba cari tahu juga bedanya akupuntur sama akupresur apa. Nanti bahkan kalau saran saya cari tahu hingga indikasi serta kontraindikasinya. Jadi Bapak dan Ibu memang sampai sepaham itu seperti itu karena kita nggak tahu soalnya yang akan keluar itu seperti apa gitu. Terus cara penyembuhan manual ini ada chiropractic, healing touch, tuina, shiatsu, osteopati, pijat urut. Terus pengobatan farmakologi dan biologi ini ada jamu, herbal, gurah. Terus untuk diet dan nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan ada diet makronutrien, diet mikronutrien. Kemudian yang terakhir cara lain dalam diagnosis dan pengobatan ada terapi ozon dan hiperbarik gitu. Monggo. Jelaskan sekalian perbedaannya. Waduh, kalau itu banyak sekali, Bapak. Nanti mungkin di belakang ada soal-soal yang membahas terkait itu juga ya. Tapi kalau saran saya nanti silakan dipelajari juga lebih detail bedanya dari masing-masing intervensi yang sudah saya sebutkan ini. Ini saya dapatkan ini dari materi saya dulu belajar juga, Pak. Jadi, Bapak dan Ibu, silakan nanti bisa dikembangkan sendiri juga. Karena dulu saya juga berusaha untuk mengembangkan sendiri gitu. Malah dulu saya cuman taunya ya cuman intervensi, awalnya tuh cuman tahu intervensi tubuh dan pikiran. Terus saya kembangkan lagi yang masuk ke intervensi tubuh dan pikiran tuh apa aja ya gitu. Nah, ini saya coba saya berbagi gitu ya. Next, ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang saya maksud. Biasanya ada yang kayak gini juga. Serangkaian teknik untuk mengendalikan respon tubuh yang tidak terkendali dengan bantuan alat pembaca suhu tubuh, pendeteksi gelombang otak, dan pembaca ketegangan otot disebut dengan A. Akupuntur, B. Biofeedback, C. Ayurveda, D. Homeopati. Silakan dijawab dulu. Wah, ini pintar-pintar semua ya. Insya Allah, Masya Allah. Saya sampai kagum ini. Ya, jawabannya betul sekali biofeedback. Nah, yang saya maksud seperti ini, nggak usah dicari semuanya, cari yang sekira-kiranya Bapak dan Ibu belum paham. Kalau perlu cari sama indikasi serta kontraindikasinya. Nah, kalau akupuntur ini adalah terapi pengobatan tradisional yang berasal dari Tiongkok yang menyisipkan jarum ke kulit pada titik-titik tertentu. Kalau dulu pengalaman saya sih nggak sampai ditanyain ya titik akupuntur di mana gitu nggak ada soal-soal seperti itu nggak ada. Tapi cuman yang eh, lebih ke apa namanya eh, misalkan ada suatu kasus itu lebih baik menggunakan intervensi yang mana gitu ada. Tapi kalau untuk soal yang sifatnya titik akupuntur yang mana saja gitu tidak ada. Kemudian biofeedback, serangkaian teknik untuk mengendalikan respon tubuh yang tidak terkendali dengan bantuan alat pembaca suhu tubuh, pendeteksi gelombang otak, dan juga pembaca ketegangan otot. Terus Ayurveda, ini keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa. Terus yang homeopati adalah terapi dari Jerman dengan memulihkan tubuh secara alami terhadap penyakit gitu ya. Oke, next kita lanjutkan ya. Terus, nah ini contohnya adalah kasus seperti ini. Tuan M, 52 tahun, didiagnosa menderita CA peritoneum post white excision dan kemoterapi. Namun saat ini pasien masih sering mengeluh kesakitan dan hanya mereda dengan anti nyeri golongan narkotik. Mengetahui hal tersebut, terapi komplementer apakah yang tepat dilakukan oleh perawat tersebut? A. EFT atau Emotional Freedom Technique, B. Guided Imagery Therapy, C. Hipnoterapi, dan D. Akupuntur. Silakan dijawab. Ya, oke. Banyak yang kompak semua ini emang. Ya, jawabannya adalah D, akupuntur. Betul sekali ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini untuk pembahasannya sudah jelas sekali di sini masalah utamanya adalah nyeri, yang mana tindakan paling tepat untuk mengatasi nyeri pada pasien dengan kanker itu adalah akupuntur. Nah, akupuntur itu indikasinya
diberikan pada pasien-pasien yang mengalami migrain, kemudian nyeri kronis, insomnia, kemudian meningkatkan pemulihan kanker dan efek kemoterapi, mencegah penurunan kehilangan fungsi kognitif, kehamilan juga bisa untuk menyeimbangkan hormon, menurunkan kecemasan, mengurangi rasa sakit, untuk pasca melahirkan, mengurangi nyeri, memperlancar persalinan, saat melahirkan juga bisa membangun suasana hati, mengurangi ketegangan dan menurunkan depresi gitu. Monggo silakan dikembangkan lagi dari apa yang materi yang sudah saya berikan ya Bapak dan Ibu ya. Terus next selanjutnya. Berikut ini yang bukan merupakan tindakan komplementer pada ruang lingkup mind and body intervention. Kalau tidak salah, tahun lalu saya dapat soal seperti ini Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah saya karena saya hafalkan ya, jadi bisa ini. Silakan nanti Bapak dan Ibu dihafalkan juga ya, gitu. Ya, betul sekali kalau homeopati tadi kan masuknya ke ini ya, yang manual ya, gitu. Bentar, kalau homeopati tadi masuknya ke homeopati, ya benar. Masuknya untuk homeopati dan pelayanan pengobatan alternatif ya. Oke. Itu nanti silakan dihafalkan juga ya Bapak dan Ibu ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah itu. Next, ini soal berikutnya nggih, nomor 20. Seorang laki-laki 45 tahun datang ke IGD rumah sakit karena sesak nafas dan didiagnosa CHF. Pasien mengeluh sesak nafas, cepat lelah dan jantung berdebar saat aktivitas ringan. Hasil pengkajian, terdapat edema perifer pada kedua tungkai bawah, heart rate 130 kali per menit, RR 26 kali per menit, CRT lebih dari 2 detik, tekanan darah 160/90, EKG menunjukkan adanya hipertrofi ventrikel kiri tunggal. Apakah masalah keberatan prioritas dalam kasus tersebut? Monggo silakan dijawab dulu Mbak dan Ibu. Harusnya ini benar semua sih. Tapi tetap jawabannya beda-beda. Ada yang D, ada yang B, ada yang A. Baik, silakan dijawab dulu. Ya, jawabannya yang paling tepat adalah kok ada macam-macam ya jawabannya. Jawabannya adalah yang paling tepat B, penurunan curah jantung. Ya, kalau kalau yang D itu kan risiko penurunan perfusi jaringan jantung. Beda nggih antara yang B dengan yang D. Mari kita bahas satu persatu. Kalau ada yang jawab A juga ya tadi ketidakefektifan pola nafas. Saya rasa kalau untuk ketidakefektifan pola nafas ada yang terkecoh pasti karena di sini ada keluhan sesak nafas dan juga RR lebih dari 26 kali per menit. Jadi kalau itu masih kurang memenuhi data mayat untuk ketidakefektifan pola nafas karena di sini ada masalah yang lebih dominan juga, yaitu ada edema perifer pada kedua tungkai, heart rate 130 kali per menit, CRT lebih dari 2 detik, tekanan darah 160/90, ada EKG yang abnormal. Nah, di sini berarti yang paling tepat adalah penurunan curah jantung. Nah, untuk definisi penurunan curah jantung itu kan ketidakadekuatan volume darah yang dipompa oleh jantung untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh, sehingga ada data-data yang menunjang tadi, ada edema perifer, heart rate-nya lebih dari 130 sebagai kompensasi, terus CRT-nya lebih dari 2 detik, karena darah yang dipompa itu tidak banyak, otomatis kan jaringan jadi kekurangan O2, otomatis jadi adanya sesak nafas, seperti itu. Jadi, yang di tryout kemarin pembahasannya D, saya awal jawab B salah. Oh, begitu ya, Kak ya. Jadi kemarin di
di soal malah D ya. Oke, ya. Nanti saya sampaikan ke pihak yang masukkan soal ya. Tapi yang paling tepat yang B ya, karena kalau untuk resiko penurunan perfusi jaringan jantung itu eh, kurang kurang masuk gitu kan. Di sini kan sudah terjadi masalah terkait dengan eh, masalah di jantungnya gitu. Jadi kalau untuk resiko itu kurang tepat karena kalau risiko artinya kan belum terjadi gitu. Yang mana kita tahu kalau untuk diagnosa keperawatan itu kan ada tiga ya, ada kesiapan, wellness, kemudian ada masalah yang misalkan penurunan curah jantung, ketidakefektifan pola nafas seperti itu, dan juga ada diagnosa resiko gitu. Tapi nggih, ini jangan hmm, oh nggih. Baik, nanti saya sampaikan ya Bapak dan Ibu ya. Nggih. Itu jawabannya adalah penurunan curah jantung ya. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk koreksinya. Nggih. eh, nggih. Kemudian kalau untuk diagnosa risiko intoleransi aktivitas ini kan kalau misalkan soalnya ya mengarah yang ke intoleransi aktivitas, misalkan cepat lelah, kemudian jantung berdebar, tapi dia belum mengarah ke suatu masalah, lebih ke resiko, itu baru dipilih untuk yang resiko seperti itu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat yang B, nggih, Bapak dan Ibu. Nggih, mohon maaf untuk apabila ada kesalahan input di kunci jawaban kemarin, nggih. Ini sehingga ini jadi apa ya? Jadi evaluasi buat kami dan juga jadi keuntungan Bapak dan Ibu juga karena kan sudah bergabung di pembahasan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu untuk soal ini atau bisa kita lanjutkan? Mari kita lanjutkan ya. Oke. Nih. Pada suatu IGD rumah sakit kedatangan 4 orang pasien secara bersamaan. Aduh, kok jawabannya kecepatan. Pasien A datang dengan penurunan kesadaran, riwayat KLL, cedera kepala sedang, GCS 7, terdapat tanda fraktur maksilofasial. Pasien B datang dengan keluhan sesak nafas, memberat saat digunakan beraktivitas HR 120, tekanan darah 160 per 100. Pasien C datang dengan keluhan lemas, GDS 480, mulut rasa kering dan akral dingin. Pasien D datang dengan riwayat jatuh dari pom setinggi 5 meter, sensasi perabaan menulur, kaki kiri tidak bisa diangkat, pulsasi ekstremitas menurun mendadak. Berdasarkan kasus tersebut, pasien manakah yang harus menjadi prioritas untuk ditangani lebih dulu? C. Kok ada yang jawab C, ada yang jawab A. Baik. Ada yang jawab C, ada yang jawab A. Ya, jawabannya yang A ya, Bapak dan Ibu ya, karena di sini sudah ada tanda-tanda penurunan kesadaran. Ini kan kasusnya di IGD ya, jadi memang yang harus ditangani adalah yang paling mengancam nyawa dulu. Jadi dan di sini ada tanda-tanda cedera kepala sedang, ada fraktur maksilofasial. Jadi kan ada tanda-tanda R yang harus ditangani dulu kan ABC-nya dulu. Nah, karena di sini ada fraktur maksilofasial, jadi ada curiga cedera servikal, sehingga yang harus ditangani dulu adalah pasien A. Nah, kemudian mungkin ada yang bisa menyampaikan Bapak dan Ibu terkait dengan ini, mungkin yang jawab C, kenapa kok jawabannya C untuk Ibu Windiah Susanti dan juga Bapak Surya mungkin kok bisa jawabannya C, barangkali bisa disampaikan alasannya kenapa kok pasiennya itu. Oh, baik, jawabannya biar beda aja. Oke, enggak apa-apa, biar beda ya.
Ya, bisa jadi terkecoh GDS ya, karena GDS-nya 480. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi eh, untuk soal ini memang karena yang paling mengancam nyawa adalah yang pasien A dengan statusnya merah, jadi yang harus ditangani dulu adalah yang pasien A dulu. Baru yang selanjutnya adalah pasien yang mana Bapak Ibu mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Oh, lanjut saja. Baik. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, J. Nomor 22. Ya, ini berkaitan dengan triase gawat darurat tapi di area bencana. Suatu daerah mengalami bencana alam gempa bumi dan tsunami yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dan bangunan. 1 jam setelahnya, tenaga medis dari Rumah Sakit X segera diterjunkan ke lokasi kejadian. Perawat melakukan evakuasi di jalan dan menemukan beberapa korban yang masih hidup. Manakah yang harus pertama kali ditolong? A. Korban sadar dengan fraktur tertutup area humerus, radius, dan ulna sinistra. B. Korban sadar merintih kesakitan dengan luka robek akibat naik ke pohon. C. Korban yang mengalami fraktur maksilofacial dan menangis histeris. D. Korban yang mengalami fraktur terbuka regio intertrochanter femur dan perdarahan area kepala. Silakan dijawab dulu. Y. Ya, betul sekali, J, Bapak dan Ibu. Jawabannya adalah yang D, karena di sini pasien mengalami perdarahan, sedangkan juga frakturnya fraktur terbuka di regio eh, intertrochanter femur, yang mana di situ kan perdarahannya adalah perdarahan besar yang nanti kehilangan darahnya bisa sampai 750 sampai 1000 cc, sehingga eh, yang harus pertama kali tolak untuk yang gempa bumi itu bukan pasien yang sudah meninggal ya, tetapi pasien yang masih sadar, tetapi dia yang paling mengancam nyawa gitu. Jadi pasien yang harus ditolong paling awal adalah pasien yang dengan perdarahan hebat ini dulu, gitu ya. Oke, next soal berikutnya. Suatu hari terjadi sebuah kecelakaan di salah satu wahana fantasi di kota X. Petugas kesehatan di Taman Fantasi segera datang untuk melihat ke lokasi kejadian. Terdapat 5 korban dari kejadian tersebut. A. Laki-laki 10 tahun menangis dan mengeluh nyeri pada bagian bahu kanan dan siku kanan tampak bengkak. B. Laki-laki 16 tahun tidak sadarkan diri, terdapat fraktur terbuka dan perdarahan bagian femur. C. Wanita 7 tahun menangis histeris dan luka robek di lutut kanan. D. Wanita 15 tahun mengeluh nyeri di bagian punggung, terdapat laserasi di dahi dan tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Bagaimanakah mekanisme urutan pertolongan korban diurutkan dari korban yang harus mendapatkan pertolongan pertama kali? Monggo silakan dijawab dulu. Ya, jawabannya yang B, J. Jadi karena ini kan bencana, eh, jadi yang pertama ditolong adalah yang B dulu, laki-laki 16 tahun tidak sadarkan diri, terdapat fraktur terbuka dan perdarahan bagian femur, sehingga ini kan yang paling mengancam nyawa ya. Jadi harus ditolong dulu. Kemudian selanjutnya adalah yang D. Kenapa? Kok enggak yang A dulu? Kalau yang A ini kan nyeri pada bagian bahu kanan dan siku kanan tampak bengkak. Itu kan kemungkinan ada fraktur di situ, tetapi kan dia fraktur yang sifatnya tidak ada perdarahan yang besar, sehingga yang ditolong yang D dulu, yang mana kemungkinan ada eh, masalah terkait dengan neurologisnya gitu. Terus terus habis itu yang
A dulu, baru yang C. Ya, kenapa yang C terakhir? Karena luka robek. Di situ kan eh, luka robeknya juga cuma di lutut kanan, sehingga tidak harus ditangani terlebih dahulu gitu. Bukan, nah betul sekali dijawab oleh Pak Heri Yuliawan, itu bukan termasuk triase kegawatan gitu. Jadi jawaban yang paling tepat yang benjeh. Eh, Astagfirullah. BD, mohon maaf. Ini sepertinya saya salah highlight. Jawabannya yang B dulu, kemudian yang D, terus yang A, baru yang C. Ya betul sekali yang yang C yang terakhir, nggih. Ya, yang C kan ada luka robek, tetapi luka robek itu kan belum tentu paling. Pak, mohon maaf kalau yang A itu bengkak, tapi kan bisa menjadi kecurigaan itu ada tanda-tanda fraktur seperti itu. Kalau luka robek, tapi kalau misal ya memang soalnya memang biasanya nggak akan yang segamblang itu ya, maksudnya akan dijelaskan perdarahannya berapa gitu ya. Tapi kan di sini kan luka robek gitu dan menangis histeris gitu kan. Jadi ini bukan suatu hal yang kegawatan gitu. Jadi memang sebetulnya ya kalau menurut saya yang A dulu karena bengkak itu bisa menjadi tanda-tanda eh, adanya tanda-tanda eh, patah tulang seperti itu. Sebentar saya mohon izin charge sebentar ya Pak. Bapak Ibu, baterai saya lowbat. Yang nomor 22. Sebentar. Iya, betul sekali. Dan bengkak itu bisa adanya tanda-tanda perdarahan internal. Jadi memang yang harus ditolong ya BDAC gitu. Baik, mungkin nanti gini sebagai kompensasinya dari soal soal ini nanti saya cantumkan materi tambahan terkait dengan triase pada kebencanaan, Jih. Jadi nanti bisa dipelajari lebih dalam. Mungkin barangkali dari situ kita bisa persamaan persepsi gitu ya antara soal terkait dengan soal ini gitu. Tapi ya karena bengkak di siku kanan ini bisa jadi terjadi adanya perdarahan internal, bisa juga ada patah tulang gitu. Jadi bisa kecurigaannya ke sana gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Seorang wanita 18 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri kaki bawah. Pasien nyeri jatuh dari tangga dan dibawa ke sangkal putung. Hasil pengkajian menunjukkan adanya tanda-tanda kompartmen sindrom. Berikut ini adalah tanda-tanda kompartmen sindrom kecuali A. Pulselessness, B. Paralysis, C. Parathesis, D. Fungsiolalisa. Silakan dijawab dulu. Ya, ini jawabannya saya rasa pasti sudah paham ya. Kalau yang bukan dari tanda-tanda kompartmen sindrom itu adalah fungsiolalisa. Kalau fungsiolalisa itu tanda-tanda dari adanya infeksi ya. Jadi untuk tanda-tanda kompartmen sindrom itu ada 5P. Yang pertama pain, nyeri, paralysis atau kelempuhan, parathysis atau kesemutan, pushlessness, denyut nadinya lemah, dan juga pallor pucat gitu. Dan untuk tanda kompartmen sindrom ini memang harus segera dilakukan pembebasan gitu. Misalkan pasien-pasien yang eh, pasien-pasien yang terpasang
gipsnya harus segera dibuka gitu, case-nya harus segera dibuka gitu ya, untuk membebaskan adanya compartment syndrome. Dan kalau untuk compartment syndrome itu betul sekali nyerinya bisa dengan analgetik pun mungkin tidak bisa hilang gitu ya. Oke, next. Dan biasanya resikonya bisa nekrotik terus menyebabkan tindakannya yang terakhir adalah amputasi gitu. Oke, next soal nomor 25. Seorang perawat IGD menerima pasien laki-laki 35 tahun riwayat KLL datang dengan penurunan kesadaran dan fraktur terbuka area pelvis sinistra. Hasil pengkajian frekuensi nafas 30 kali per menit, akal teraba dingin, CRT lebih dari 3 detik, nadi 110 kali per menit, dan teraba lemah, tekanan darah 80 per 50 mm Hg, GCS sopor. Berapakah perkiraan kehilangan darah pasien tersebut? Silakan dijawab dulu. Ya, betul sekali. Untuk yang area pelvis itu perkiraan kehilangan darahnya adalah 500 cc, sedangkan untuk yang pada area femur satu kaki itu kisarannya bisa 750 sampai 1000 cc. Nah, ini saya menemukan dua jawaban ya untuk kehilangan darah itu. Untuk yang Kemenkes itu kalau tidak salah menyebutkan 750 cc, tapi ada sumber lain yang mengatakan 1000 cc gitu ya. Semoga sih nggak keluar soal ini ya, tapi kalau misalkan keluar nanti saran saya dijawab sesuai yang dari Kemenkes aja, karena bisa jadi yang buat soal juga dari Kemenkes gitu. Jadi perkiraannya adalah kalau untuk yang femur satu sisi itu 750 gitu. Next, soal berikutnya. Seorang perempuan 27 tahun dilarikan ke IGD rumah sakit karena dibegal saat perjalanan pulang. Pasien mengeluh nyeri dada, hasil pengkajian terdapat luka terbuka di dada kanan, perkusi hipersonor, distensi vena jugularis, suara nafas hilang pada sisi kanan, dan trakea bergeser ke kiri. Apakah tindakan keperawatan yang perlu segera dilakukan pada pasien? A. Pemasangan penutup luka dengan kasa eksklusif 3 sisi. B. Pemberian oksigenasi yang adekuat. C. Resusitasi cairan. D. Pemasangan respirator pada pasien. Monggo dijawab dulu. Ya, jawabannya betul sekali, nggih, Pak dan Ibu. Jawabannya adalah pemasangan penutup luka dengan kasa eksklusif 3 sisi. Karena di sini dari kasus itu adanya open pneumotoraks, yang mana tindakan yang harus segera dilakukan adalah pemasangan penutup luka kasa eksklusif steril 3 sisi, yang selanjutnya dilanjutkan dengan pemasangan WSD. Gitu. Oke, next. Terus ini seorang laki-laki 40 tahun dilarikan ke IGD rumah sakit setelah ditemukan tidak sadarkan diri. Hasil pengkajian didapatkan perkusi hipersonor, trakea bergeser ke kanan, terdapat distensi vena jugularis, terdapat jejas pada dada kiri, heart rate 130 kali per menit. Pasien merintih dan mengeluh kesakitan serta sesak nafas yang berat. Pasien dicurigai mengalami tension pneumotorak kiri dan akan segera dilakukan tindakan needle torakosintesis dengan dilanjutkan pemasangan WSD. Di manakah lokasi dekompresi needle torakosintesis yang harus dilakukan? Silakan dijawab dulu. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Jawabannya adalah yang paling tepat adalah C, nggih, ICS 2 midclavicula. Nah, ini soal-soal seperti ini biasanya juga muncul ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa jadi nanti soalnya juga sifatnya adalah anatomi fisiologi juga gitu. Jadi mau pelajari secara detail lagi, buku-bukunya dibuka lagi gitu. Tapi saya rasa Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa di lapangan pasti lebih pinter ya. Bahkan mungkin bisa menebak soal juga gitu ya. Jadi untuk needle torakosintesis ini dilakukan dengan dekompresi menggunakan jarum besar di ICS 2 midclavicula yang bertujuan untuk mengubah tension pneumotorak agar udara di cavum pleura itu keluar sehingga paru-paru dapat mengembang kembali gitu. Oke, ini aduh.
Ini soal gawat darurat lagi terkait dengan luka bakar. Seorang laki-laki 35 tahun dirawat di ruang bedah dengan luka bakar akibat kebakaran gedung. Hasil pengkajian tampak luka bakar di daerah dada dan perut, wajah dan leher depan, lengan kiri bagian depan, kaki kiri bagian depan, dan perineum. Berat badan pasien 60 kilo, berapakah total kebutuhan cairan pasien tersebut selama 24 jam? Monggo dihitung dulu, dijawab dulu. Ya, ini. Oke, jawabannya sama ya. Sepertinya semuanya sepakat. Jawabannya adalah yang D, 8.880 cc. Nah, ini pertanyaan kita hitung, kita bahas dulu ya. Jadi karena usianya dewasa, makanya kita pakai yang dewasa ya rule of nine-nya. Jadi tadi disampaikan dada dan perut. Kalau misalkan yang disampaikan dada perut, berarti kan cuma cuman depannya aja, sehingga yang depan itu 18%. Sedangkan kalau punggung itu 18%. Jadi beda lagi kalau yang disampaikan adalah badan, itu adalah baru depan dan belakang. Artinya di total antara punggung sama dada, 18 per 18 sama dengan 36. Kemudian untuk wajah dan leher itu juga ini kan bagian depan ya, sedangkan head itu kepala itu 9% terdiri dari depan belakang. Jadi kalau misalkan cuma depan saja berarti 4,5%. Terus lagi lengan kanan dan kiri itu sama-sama 9%. Perhatikan lagi soalnya mungkin agak usil juga. Lengan kiri bagian depan berarti kan hanya yang bagian depan dibagi dua 4,5%. Terus kaki kiri bagian depan, kaki itu 18% masing-masing. Kalau depan saja berarti 9% dan juga perineum 1% di total 37%. Nah, karena yang ditanyakan kebutuhan cairan selama 24 jam, maka rumusnya adalah 4 kali persentase luka bakar dikalikan kilogram berat badan. Hasilnya 8.880. Beda lagi, kalau soalnya itu eh, berapakah resusitasi cairan yang harus diberikan pada 8 jam pertama? Nah, 8 jam pertama itu diberikan setengahnya gitu. Terus kemudian 16 jam berikutnya diberikan setengahnya lagi. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa kalau soalnya diberikan 8 jam pertama, jangan lupa dibagi dua ya. Itu. Oke, next kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini masih tentang luka bakar lagi. Seorang laki-laki 6 tahun dirawat di ruang bedah dengan luka bakar akibat kebakaran rumah. Hasil pengkajian tampak luka bakar di area wajah, dada dan perut, tangan kanan, dan kaki kanan. Berapakah persentase luka bakar pasien tersebut? Ingat, pasiennya anak-anak, J. Silakan dijawab dulu. Oke, jawabannya pada jawab B. Oke, ya betul sekali jawabannya yang B ya. Mari kita bahas. Ini untuk yang anak-anak itu berbeda, Nj. Kalau anak-anak itu kepala total depan belakang itu 18%. Sedangkan di sini disebutkan yang disebutkan adalah wajah, sehingga hanya depannya saja 9%. Kemudian untuk dada dan perut sama anak-anak itu badan total 36%, belakang 18, depan 18, sehingga untuk dada dan perut itu 18%. Terus tangan kanan, karena nggak disebutkan depan belakangnya, berarti kita anggap total semuanya. Kalau tangan itu anak 9%. Terus kaki kanan, untuk anak itu kan kaki masing-masing 13,5%. Jadi kaki kanan depan belakang berarti 13,5%. Jadi totalnya adalah 49,5. Nah, nanti kalau kebutuhan resusitasi cairannya rumusnya sama, 4 dikalikan berat badan dikalikan derajatnya berapa persen. Terus kalau untuk yang diberikan 8 jam pertama, jangan lupa dibagi dua. Karena sisanya nanti akan diberikan di 16 jam berikutnya. Gitu ya. Terus untuk soal yang terakhir, seorang laki-laki 47 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas dan tidak sadarkan diri. Hasil pengkajian nadi teraba, nafas lemah, terdapat perdarahan di kepala, terdapat tanda-tanda fraktur
fasial, dan terdengar suara gurgling. Setelah melakukan aman diri, bagaimana cara perawat melakukan pembebasan jalan nafas pada laki-laki tersebut? Silakan dijawab dulu. Ya, betul sekali jawabannya jautras ya. Jadi di sini pada kasus disebutkan tanda-tanda cedera servikal sehingga apabila belum ada nekolar, cara untuk melakukan pembebasan jalan nafasnya adalah dengan cara jautras terlebih dahulu. Gitu. Oke, ini untuk hari ini sudah selesai nggih soalnya. Ternyata saya yang nomor 29 double. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Jadi sudah sampai nomor 30. Monggo apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Mungkin kita bisa bahas bersama. Nomor 22 ya. Oke, kita back dulu sebentar. Ini hari ini laptopnya agak lemot. Sebentar. Saya mengarah. Nomor 22. Oke. Ripon, ada yang ingin dibahas terkait dengan nomor 22. Ya, untuk Bapak Fajar, untuk pembahasan rekamannya nanti akan dikirim di grup ya. Nanti silakan dicek di grup untuk eh, materinya juga semuanya akan dikirim di grup, termasuk nanti untuk tambahannya yang tadi soal terkait dengan teknik komunikasi terapeutik ya. J, ini jawabannya untuk yang nomor 22 ini betul deh Bapak dan Ibu, karena kan ini pada bencana alam. Kalau yang A itu kan kurang kurang mengancam ya karena frakturnya tertutup, kemudian lokasinya juga pada area-area yang tidak berisiko untuk perdarahan banyak gitu sehingga jawaban yang paling tepat yang D, Y. Korban mengalami fraktur terbuka, regio intertrochanter femur dan perdarahan area kepala. Gitu. Jadi memang yang harus ditolong yang D dulu gitu. Sudah sepakat ya nomor 22 ini D, Y. Nanti saya coba sertakan materi untuk keperawatan gawat darurat pada area bencana. Nanti Bapak dan Ibu bisa buka materi-materi ini lagi, barangkali nanti bisa membantu gitu. Oh ya, Bapak dan Ibu, saya hanya ingin menyampaikan untuk mengikuti bimbel seperti ini tentang triase juga baik. Insya Allah nanti saya tambahkan Jadi nanti tambahannya minta terkait dengan contoh teknik komunikasi terapeutik sama triase bencana sama triase gawat darurat di IGD ya. Oke, nanti saya tambahkan insya Allah. Nanti silakan dibaca lagi. Nanti saya kirimkan PPT-nya ke pihak bimbel biar nanti di-share ke grup panjenengan semua nggih. Saya hanya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu untuk mengikuti tryout itu sebetulnya yang paling pertama adalah membantu belajar gitu. Artinya membantu belajar ini tidak hanya bisa berpaku dengan soal yang ada saja gitu atau materi yang ada saja. Silakan Bapak dan Ibu kembangkan sendiri juga materi-materi yang ada gitu. Nanti dari situ eh iya, EWS nanti akan ada tapi soalnya tidak di 1 sampai 30, nggih. Mohon maaf itu sebetulnya nomor 30 Bapak dan Ibu. Nanti saya ganti dulu. Sebetulnya itu nomor 30 saya salah tulis.
Nggih, gitu. Nah, untuk soal sebetulnya untuk mengikuti bimbel itu mohon Bapak dan Ibu untuk kembangkan lagi nggih. Jadi dari materi yang ada bisa dikembangkan lagi gitu. Karena kan biasanya kasus gawat darurat kan banyak ya, tidak hanya terkait dengan kecelakaan atau atau bencana alam, bisa juga kasus-kasus tenggelam, terus gigitan serangga atau misalkan keracunan seperti itu harus diberikan penawar apa seperti itu biasanya ada soal yang seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa ditambahi lagi eh, untuk materinya Bapak dan Ibu bisa dikembangkan sendiri dari soal-soal yang ada karena kan ada pilihan jawaban dari situ bisa dikembangkan lagi materi belajarnya gitu nggih. Ke nomor 6. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak dan Ibu? Kemungkinan ada soalnya stunting nggak ya Kak ya? Eh tidak, ya kalau mungkin sih sangat mungkin ya Bapak ya. Karena gini, kalau dulu kan saya zamannya COVID, itu soal COVID pasti ada gitu. Nah, setuju sekali. Pelajari yang terkait dengan prognas. Tapi biasanya jadi tuh gini kan sudah ada kisi-kisinya, Nje. Silakan dipelajari sesuai kisi-kisi. Itu insya Allah soal CPNS itu tidak, soal CP3K itu tidak akan pernah keluar dari kisi-kisi. Kemudian untuk kasusnya biasanya nanti sesuai kasus yang jadi program nasional gitu. Nah, karena dulu waktu itu saya tesnya waktu masa-masa COVID, jadi soal 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 tentang COVID itu ada gitu. Tapi mungkin kalau sekarang sudah sepertinya saya rasa sudah tidak jadi tren. Untuk kisi-kisinya, saya lihat pernah di-share di Instagramnya BKN Bapak dan Ibu. Mungkin bisa dicek lagi ya kisi-kisi dari soal kisi-kisi B3K itu. Saya pernah baca itu apa di ini ya? Sebentar, saya cek dulu ya di Instagramnya Kemenpan RB apa ya? Kalau enggak salah itu pernah ada yang share ini. Gimana ya? Oh ini, nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan dan teknis. Nah, ini disebutkan untuk materi soal seleksi kompetensi jabatan teknis fungsional kesehatan, jabatan fungsional tenaga kesehatan. Itu di Instagram Bapak dan Ibu bisa dicek eh, di Instagramnya Kemenpan RB nanti di postingan yang dipin itu nanti silakan eh, dibaca di situ ada terkait dengan ini. Nah, untuk kompetensi teknis itu penelitian meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik gitu. Jadi nanti monggo silakan dicek gitu ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu perlu memanfaatkan Instagram, TikTok gitu karena dulu saya juga memanfaatkan itu untuk belajar gitu karena banyak sekali yang share di sana gitu. Mungkin sama di Telegram gitu bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Oh iya, dulu saya juga ini Bapak dan Ibu Kemenpan RB Bapak. Kalau stunting soalnya kayak gimana? Kalau stunting bisa jadi itu cuman kasus saja Bapak dan Ibu. Jadi memang untuk yang program nasional yang saat ini diangkat oleh Pak Menkes itu biasanya hanya nanti jadi kasusnya aja. Tapi eh, untuk apa namanya untuk soalnya jenis-jenis soalnya ya menganut dari ini apa namanya dari kisi-kisi gitu. Pernah ada yang bilang juga kisi-kisinya P3K itu juga tidak jauh dengan
CPNS yang sebelumnya gitu. Jadi monggo nanti silakan dibuka juga yang kisi-kisinya ke CPNS tahun lalu gitu. Karena justru malah yang CPNS itu tahun lalu itu ini loh Bapak dan Ibu. Jadi Hamin berapa hari gitu baru keluar kisi-kisi yang terbaru yang mana kisi-kisi yang lama itu kan lebih banyak membahas terkait dengan eh, apa namanya peraturan-peraturan gitu kan kayak undang-undang gitu-gitu kan. Padahal kisi-kisi yang terbaru lebih banyak soal yang mirip dengan UKOM gini, tetapi juga tidak sama dengan UKOM gitu. Jadi memang lebih ke teknis banget gitu. Jadi saya rasa Bapak dan Ibu mungkin yang di lapangan banyak yang sudah paham juga ya kalau untuk yang teknis, tapi yang perlu ditingkatkan lagi adalah soal-soal yang mungkin sifatnya anatomi fisiologi itu nanti bisa dikembangkan sendiri juga nggih Bapak dan Ibu nggih. Sebelum saya tutup untuk sesi hari ini ada yang ingin ditanyakan lagi enggak Bapak dan Ibu? Nanti saya tambahkan ya materi untuk contoh teknik komunikasi terapeutik sama triase ya. Bismillah, nanti saya coba tambahkan materi dulu. Kalau enggak hari ini, saya kirimkan materinya ke pihak bimbel besok, nggih. Tips dan trik belajar. Ya, itu tadi saya mau jawab tips dan trik belajar, tapi malah kepotong ya. Yang pertama, ikut bimbel sama atau kelas-kelas kayak gini memang sangat bermanfaat. Itu tujuannya adalah untuk membiasakan diri dengan soal-soal sama melatih mental kita. Jujur, mau sepinter apapun, kalau mental kita down waktu mengerjakan, itu biasanya juga sulit gitu. Itu. Kemudian yang kedua, ketika mengikuti bimbel, itu kan ada soal-soalnya. Silakan dikembangkan sendiri, jangan hanya bergantung dari bimbel gitu. Kayak misalkan tadi ada terkait dengan yang saya sampaikan tadi, kasus kegawatan bisa jadi nggak cuman terkait dengan masalah masalah terkait dengan eh, kecelakaan, apa henti nafas, henti jantung, ataupun bencana kayak gitu bisa jadi juga kayak kasus tenggelam, terus kasus gawat darurat misalkan tersedak ataupun ini kegigit eh, ular ataupun hewan yang lain kayak gitu. Nah, nanti apa penawarnya kayak gitu. Nah, itu bisa jadi kayak gitu karena memang unpredictable juga karena kita kan tidak tahu soal yang akan keluar seperti apa gitu. Terus bisa juga dengan cara bentuk kelompok belajar. Saya dulu itu hampir tiap malam eh, apa namanya belajar bareng sama kelompok belajar saya. Nah, dari situ kan saling berbagi materi, saling berbagi, saling evaluasi ini yang benar, ini harusnya kayak gitu-gitu. Nah, dari situ kita bisa mengembangkan sendiri gitu. Terus kalau tips belajar mungkin itu ya gitu. Intinya tidak hanya bergantung dari satu aja gitu. Kalau dulu saya itu setelah ikut bimbel kayak gini, langsung saya cari dulu materi apa yang saya belum kuasai, saya kembangkan lagi gitu. Dari situ nanti insya Allah bisa bisa lebih banyak menguasai materi gitu. Terus, oh ya jangan lupa belajar anatomi fisiologi ya Bapak Ibu, karena tahun lalu saya dapat soal anatomi fisiologi itu em, terkait dengan saraf kranial sama jantung itu. Bisa jadi nanti yang keluar terkait dengan tulang ataupun dengan kulit ataupun yang lainnya gitu. Silakan nanti dipelajari lagi dan yang paling penting yang tidak lupa juga adalah berdoa nggih, gitu. Udah itu kalau untuk kelompok belajar, kalau dulu saya tiap malam bikin Zoom, Bapak. Jadi saya Zoom meeting sama teman-teman dulu saya untuk ataupun bisa juga teman yang baru dari bimbel gini ngadain Zoom bareng bisa juga gitu. Itu dulu cara saya belajar gitu. Jeh, ini ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya akhiri sesi hari ini. Nanti untuk materinya sama eh, recordingnya akan dikirim ke grup ya.
Nggih, ini saya rasa sudah cukup nggih untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini akan menjadi evaluasi bagi kami. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu nanti dimudahkan ke depannya, terutama dimudahkan untuk proses ujiannya, dapat skor yang paling tinggi dan lolos untuk menjadi eh, P3K di Indonesia, dimanapun eh, formasi yang didaftari. Amin, amin, amin. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.